kita juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan siapapun di antara teman-teman hari ini yang barangkali datang membawa banyak persoalan dalam hidupnya, ada yang sedang gelisah hatinya, ada yang sedang punya masalah dalam hari-harinya, mudah-mudahan datangnya ke tempat ini menjadi cara Allah untuk menghadirkan jalan keluar dari setiap kesulitan teman-teman semua. Maka oleh karena itu, Ahilman di awal kajian ini berpesan kepada teman-teman sekalian untuk terus berprasangka baik, berkata baik, berfikir baik, dan meminta yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian majlis ilmu kita bukan hanya sekedar duduk saja, bukan hanya sekedar kumpul saja, bukan hanya sekedar hadir saja, tapi lebih dari itu, bahwa kita semua sedang benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk didatangkan pertolongan dari setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Karena disadari atau tidak, kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, yang mungkin masih dalam keadaan pandemi COVID-19, ditambah juga kondisi ekonomi yang sudah agak menjurus kepada resesi ekonomi, belum lagi stabilitas politik yang barangkali makin hari makin tidak menentu dan segala macamnya. Maka demi Allah, Ahilman sampaikan, di tengah kondisi seperti ini tidak ada tempat bersandar terbaik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat berharap terbaik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hari ini begitu banyak teman-teman kita yang melangsungkan pernikahan, sedangkan yang di sini masih banyak yang belum menikah. Dan mungkin juga ada yang ditinggal menikah dan segala macamnya. Ini ya kita butuh pertolongan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita bisa tenang, bisa yakin, dan bisa menguatkan diri kita untuk menjalani hari-hari kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, sore hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik. Judulnya adalah hati yang kau sakiti. Ku menangis gitu ya, kan ada menangis. Pertanyaan pertama, kenapa hati itu bisa sakit atau merasa disakiti atau merasa tersakiti? Dari sekian banyak jawaban yang barangkali bisa kita rasakan, kalau boleh Ahilman menjawab, di antara alasan utama kenapa hati kita merasa disakiti atau tersakiti, jawabannya adalah karena bisa jadi hati ini terlalu banyak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya itu saja. Kenapa bisa merasa sakit? Kenapa bisa merasa terluka? Barangkali selama ini ada harapan dari keinginan hati yang seharusnya disandarkan satu-satunya kepada Allah, tapi banyak di antara kita yang menyandarkannya bukan kepada selain Allah, yakni kepada manusia. Banyak mahasiswa yang galau ketika kuliah, karena yang dalam benaknya dia lebih banyak bersandar kepada siapa? Kepada siapa? Halo, kepada siapa? Dosennya atau kepada temennya. Seringkali kita menemukan ada satu angkatan atau satu kosan, satu kontrakan, kita bilang sama dia, bro, nanti kalau lu lulus jangan ninggalin gua. Betul apa enggak? Dan kita sepakati obrolan itu. Tapi ternyata berangsur-angsur waktu, kemudian mungkin kita waktu itu waktunya terlambat, kemudian dia percepat waktunya, ujungnya
dia lulus duluan, kita belakangan. Pertanyaan saya, sakit apa enggak? Di mana sakitnya? Di sini. Karena dia sudah berjanji untuk lulus bareng-bareng, tapi kemudian dia duluan. Teman-teman tergantung sama dia sih, ujungnya teman-teman ketinggalan dari kuliah yang sedang dijalaninya. Ada seorang ikhwan yang begitu berharap kepada seorang akhwat. Ketika kenal di masa-masa SMA, sudah saling berikrar bahwa kita akan menyamakan foto kita di buku nikah yang sama. Misalnya, bahkan waktu itu kita tukeran foto ijazah kita sebagai bukti bahwa kita akan bersama sampai nanti di buku nikah. Tapi mohon maaf, waktu berjalan, si perempuan mulai membuka mata bahwa beli tas tidak butuh dengan hanya cinta. Ketika beli tas butuh pakai apa? Nah, gitu kira-kira begitulah ya. Butuh uang, butuh duit, kemudian dia melihat laki-laki yang pernah terucap kalimat itu ternyata tidak ada harapan. Kalau bahasa ayeuna mah madesu lah. Masa depan gitu kira-kira. Daripada saya mempertahankan orang yang madesu kata si akhwat ini, lebih baik saya mencari laki-laki lain yang barangkali punya masa depan yang sukses. Jadi beda tipis doang, yang satu suram, satu sukses gitu ya. Sama-sama madesu sih, cuman yang satu suram, satu sukses. Maka wajar kalau kemudian si akhwat memilih berpaling dan pergi meninggalkan kita dan memilih laki-laki lain. Ada yang seperti itu di sini? Nu mana jelemana? Rada-rada karunya gitu, kumaha gitu ya. Begitupun juga sebaliknya, kalau ada seorang akhwat yang barangkali antum sudah berharap penuh kepada seorang ikhwan, yang antum percaya bahwa dia adalah calon pembimbing imam kita nanti ke depan gitu. Dari wajahnya kelihatan bahwa dia adalah masa depan kita. Tapi apa yang terjadi? Mungkin dia galau dengan keadaannya, dengan mudah kemudian dia memutuskan kita, meninggalkan kita dan pergi untuk memilih jalan lain daripada kita. Sedangkan kita menolak berbagai banyak laki-laki yang pernah datang ke kita hanya untuk laki-laki itu. Ada nggak yang pakai begitu? Begitu banyak yang nge-DM sama kita, cuman kita jawabannya, sorry, aku sudah punya. Tapi ternyata kalimat itu tak cukup menjadi bukti cinta yang sesungguhnya. Karena ternyata laki-laki pergi meninggalkan dengan sebab yang tanpa ada alasan itu. Pernah mengalami keadaan seperti itu? Baik. Apa kesimpulannya? Kenapa hati ini terlalu sakit, merasa sakit? Karena terlalu banyak berharap kepada manusia. Ustadz Ahilman, apakah salah saat kita berharap kepada manusia? Tentu salah. Karena manusia itu makhluk yang memang lemah, tak punya daya, tak punya kekuatan. Bukan salah orang yang dijadikan harapan oleh teman-teman, tapi salah teman-teman juga sih yang menitipkan harapan kepada makhluk yang tak harus menjadi harapan. Manusia memang tak bisa jadi sandaran, manusia memang tak bisa menjadi harapan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, kecuali semua kekuatan itu didatangkan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau teman-teman sakit hati ketika berharap kepada manusia, karena manusia memang makhluk yang tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan. Sama, begitupun juga seterusnya. Pokoknya kata kuncinya, ketika teman-teman berharap kepada selain Allah, siap-siap. Konsekuensinya pasti kekecewaan. Sebaliknya, ketika teman-teman bersandar, berharap kepada Allah, pasti jawabannya adalah kebahagiaan. Kenapa banyak orang yang kemudian merasakan bahagia? Karena dia tidak bersandar kepada manusia, tapi dia bersandar kepada Allah. Kenapa banyak orang yang kemudian merasa sakit, terluka, terhianati, kemudian kecewa? Karena dia bersandar kepada manusia. Para istri, mohon maaf, begitu banyak para istri yang seringkali curhat ke Ahilman. Ahilman,
Kok aku begini, kesimpulannya cuma satu. Para istri terlalu berharap kepada siapa? Suami. Capek. Ahilman, nah hanya suami aku tuh jadi begini. Dah baheula mah waktu awal-awal PDKT tuh nggak kayak begini. Apa nggak ketuker sama suami tetangga gitu? Dan suami tetangga meni asa soleh, bager gitu ya, dengan semua indikator yang disebutkannya. Bukan itu, karena ketika kita menikah, kita menikahinya karena dia, bukan karena siapa? Allah. Mohon maaf ya, sesuatu yang kalian dapatkan sebelum menikah bisa jadi berbeda setelah menikah. Beda. Ikhwan sebelum menikah luar biasa, mempesona. Karena memang yang dihadirkan adalah tebar pesonanya. Betul apa enggak? Ada yang pernah ada korban dari ikhwan di sini ada? Kelihatan gitu. Kelihatan. Jadi memang dia menebar pesona sebelum menikah. Setelah menikah kelihatan A, B, C sampai Z-nya kelihatan. Terus gimana ahilman? Makanya mohon maaf, kalau ada orang yang baru menikah, kemudian pegangannya atau sandarannya bukan Allah, maka siap-siap di awal pernikahannya pasti dia mendapatkan kekecewaan dalam hidupnya. Makanya lihat ya, kenapa ayat tentang pernikahan itu yang biasa ada di kartu undangan itu, surat Ar-Rum ayat 21 yang teman-teman sering kali hafal, itu dibuka awal ayatnya dengan wa min ayatihi. Begitu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, maksudnya adalah di antara tanda-tanda yang mendekatkan dirimu dengan Allah. Artinya, kalau antum berumah tangga, kalau kita berumah tangga, ingin rumah tangganya bahagia, maka jadikan indikator pertamanya adalah rumah tangga itu untuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumah tangga di awal pernikahan malah membuat kita jauh dari Allah, agenda-agenda bersama yang dulu kita pernah jalin bersama, ada perasaan cinta bersama di awal sebelum menikah, dekat karena Allah, tapi saat di awal berumah tangga menjauhkan dia dari Allah, maka siap-siap dia akan kecewa dibuatnya. Dulu sebelum nikah rajin ngaji dua-duanya misalnya, rajin ngaji, ikhwannya rajin ngaji, akhwatnya rajin ngaji, bahkan dia pun bertemu di tempat pengajiannya. Tapi mohon maaf, kalau saat dia menikah meninggalkan kebiasaan dulu yang pernah dirangkai bersama dalam kebersamaan ketika ngaji sebelum menikah, maka mohon maaf, ahilman bisa pastikan, mohon maaf ya, mungkin kita akan mendapatkan kekecewaan karena kurang ruhaninya, kurang ruhiyahnya, kurang chargingnya yang bisa menguatkan kita. Teman-teman dulu nganggur misalnya, gak punya pekerjaan. Di saat kondisi seperti itu kita langsung mencari jalan kan untuk bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Kita datang ke masjid, kita ngaji dan segala macamnya, sampai kemudian kita mendapatkan ketenangan. Hati-hati ketika teman-teman nanti punya dapat pekerjaan, jangan tinggalkan kebiasaan yang sebelum dapat pekerjaan itu. Makanya ada istilah, kenapa sih kita itu kalau mendatangi Allah pas sedang punya masalah aja gitu loh. Padahal yang paling penting itu, coba datangi Allah di waktu lapangmu, agar kemudian Allah hadir di waktu sempitmu. Dan ini adalah sesuatu yang perlu digarisbawahi oleh kita semua, bahwa kenapa hati ini bisa sakit, bisa merasa tersakiti atau disakiti? Jawabannya karena terlalu banyak berharap atau bersandar kepada selain Allah, kepada manusia. Al-Imam Asy-Syafi'i itu pernah mengatakan dalam satu kalimatnya, indah sekali. Kata beliau, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maksudnya kepada selain Allah, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui orang yang berharap kepada selainnya.
Allah menghalangi dari perkara tersebut semata-mata agar ia kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menghilangkan seseorang yang kita cintai dalam hidup kita misalnya? Bisa jadi pada saat yang bersamaan kita menduakan Allah, yang kemudian membuat Allahnya berjarak dengan kita, jauh dengan kita, karena kita terlalu sibuk dengan seseorang yang kita cintai itu. Makanya kalau teman-teman pernah merasakan kehilangan, kadang kita itu butuh waktu untuk merasakan kehilangan agar kita bisa menemukan mana yang harus kita pertahankan dalam hidup ini gitu. Waktu zaman jahiliyah, ketika teman-teman sering atau pernah dekat dengan seseorang, halo, sepakat disebut jahiliyah nggak apa-apa ya? Kenapa diam-diam aja ini tuh? Nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Kan dulu waktu kita sebelum tahu misalnya gitu ya, kita kan banyak menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai itu. Betul apa enggak? Bangun dari tidur, yang kita pikirkan siapa? Dia. Mau makan, yang kita pikirkan siapa? Dia. Habis makan, yang kita pikirkan siapa? Dia. Mau berangkat kemana-mana, lapor sama siapa? Dia. Lagi ngapain di tempat tujuan, kita bilang sama siapa? Dia. Mau pulang dari tempat tujuan ke rumah kita, bilang apa enggak? Bilang. Sama siapa bilangnya? Dia. Mau mandi, bilang apa enggak? Bilang. Aku mandi dulu ya. Sorry ya kalau aku nggak langsung balas chat kamu. Kenapa? Aku mau mandi dulu. Terus kita jawab, dia jawab kan, mandi yang bersih ya sayang. Mandi yang bersih. Terus Ailman tuh kadang-kadang bingungnya, emang apal bersih atau hente gitu aja. Kumaha coba membuktikan bersih dan tidak gitu. Kudu dipoto gitu, dikirimkan yang orang geus bersih mandina kan nggak bisa juga gitu. Terus itu berangsur-angsur, bahkan mohon maaf berhari-hari, seharian penuh kita itu hanya laporan sama siapa? Dia, makhluk Allah, manusia yang selama ini kita cintai. Kenapa kita cintai? Karena kita nggak mau kehilangan dirinya. Mau tidur, kadang-kadang lapor sama dia. Kumahanya asa teu kebayang sayang, malam ini aku ngantuk banget. Aku bobo duluan ya. Sok, mohon maaf. Kadang kita suka ngejawab gini. Oh ya udah, kamu istirahat aja. Tapi aku jadi bete nggak ada yang nemenin gitu loh. Suruh sare tapi ngomel, kumaha kabayang tuh. Silakan aja tidur tapi kemudian dia curhat aku nggak ada yang nemenin. Pernah nggak ngalamin kayak gitu teman-teman? Pernah? Cik atuh mikir teh naonan sih eta teh. Eta teh naonan sih gituan teh. Dan meni asa nggak ada ujungnya eta teh. Ujungnya karena kita peka punya perasaan cinta kepada dia, kita akan bilang sama dia, oh ya udah kalau gitu mah aku temenin dulu aja sebentar ya. Ya sebentar aja deh, aku nggak bisa tidur kalau nggak dapet chat dari kamu. Liur itu mah kan. Udah, akhirnya chat-chatan panjang dan mohon maaf setiap malam yang diomongin itu hal yang sama. Betul apa enggak? Kamu udah makan apa belum? Nges. Nanya wae geus dahar atau encan. Tadi kamu makan pakai apa? Maknya kudu dijelaskan kabehanana. Sayur asem, jengkol, ati, maknya. Tapi kan kadang-kadang nanya ya. Dan kita tuh kadang-kadang suka ngerasa ada yang kurang kalau nggak ditanya sudah makan atau belum.
Kita tahu itu pertanyaan yang membosankan, tapi kadang-kadang kita suka nanya, kok kamu nggak nanya aku udah makan apa belum sih? Kamu beda banget sih hari ini sama kemarin. Ngeluh terus, akhirnya itu berlanjut. Yang tadinya mau sebentar, jadinya lama atau sebentar? Lama. Kenapa? Karena setan masuk mempengaruhi obrolan di antara mereka berdua. Dan biasanya kalau sudah tidak ada obrolan lagi, obrolan yang keluar adalah hal-hal yang berbau kepada maksiat. Pasti itu. Pasti itu. Setan sudah masuk masalahnya. Dari awal setan sudah membuntuti dia. Saat dia mencintai berlebihan kepada makhluk, dia berharap kepada makhluk, dia bersandar kepada makhluk, dia takut kehilangan makhluk itu, setan ikut campur agar di waktu itu teman-teman lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya apa? Nggak kerasa loh, kita udah jam 12 malam. Tidur yuk. Yuk. Tapi kamu aja yang tutup teleponnya. Kata si orang itu, enggak, kamu aja. Ujungnya ya udah kita barengan aja ya. 1, 2, 3. Kok nggak ditutup? Jadi nggak saling nutup ujungnya. Ya Allah ya Rabb. Teman-teman, mohon maaf ya, kalau ada di antara kita yang pernah mengalami fase itu, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Berapa banyak chat ini pernah ngasih PHP sama akhwat yang barangkali terbuai oleh chat-chatan kita. Padahal akhwat antum tahu, dia itu ketika chat begitu ada 5 perempuan di WA-nya. Dan kamu pun ikhwan tahu, barangkali dia pun ada 5 ikhwan yang dia chat juga di malam itu. Jadi dua-duanya bersandar berharap, jadi capek ujungnya. Maka wajar kata Imam Syafi'i, ketika kamu terlalu berharap kepada manusia, kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya pengharapan. Pedihnya pengharapan, sakit, sesakit-sakitnya, bukan karena harapanmu, tapi salah meletakkan harapan, yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kamu tak berharap kepada selain Allah, maka insya Allah niscaya kamu tidak akan pedih dengan rasa sakit yang pernah kamu rasakan. So please, jawabannya adalah, kalau ada sore ini di antara teman-teman semua yang merasakan rasa sakit di hatinya, coba evaluasi, mungkin hati ini masih berharap kepada selain Allah. Ahilman, kumaha tuh Ahilman, dah udah terlanjur aku teh berharap kepada manusia. Dan aku nyesel banget, nyesel pisan Ahilman. Emang kumaha gitu? Ya nyesel, ternyata harapanku itu hanya harapan palsu saja. Kemudian dia pergi dan mengecewakan saya. Terus gimana? Sekarang sakit itu belum reda Ahilman, belum terobati. Gimana caranya agar pulang dari sini, keluar dari masjid ini, teman-teman yang masih ada perasaan hati yang disakiti, keluar dari sini akan berubah menjadi hati yang terobati, yang akan hilang perasaan sakit itu. Tolong catat. Beberapa cara agar hati yang sudah tersakiti kemudian bisa terobati. 1, coba Ahilman tanya dulu, ada yang sedang sakit hatinya sore ini? Coba angkat tangannya. 1 orang doang? Ini mah perlu dikonsultasikan khusus kalau begitu mah tuh. Ini semua ya, Ahilman saya sakit hati nih. Oke. 1, obat sakit hati itu atau obat dari hati yang tersakiti itu adalah zikrullah, mengingat dan menyebut nama Allah. Kenapa zikrullah itu bisa menjadi obat untuk hati yang tersakiti? Karena saat kita menyebut dan mengingat nama Allah, hatimu akan tenang. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Silakan dibuka. Surat Ar-Ra'du surat ke-13 ayat 28.
Sudah ketemu ayatnya? Baik. Ahilman mulai sore ini akan membiasakan untuk membaca ayatnya, kemudian kita terjemahkan pelan-pelan. Oke? Agar teman-teman bisa belajar menerjemahkan Al-Quran. Ya, minimal pulang dari sini dapat 1 ayat, 2 ayat. Alhamdulillah. Sudah ketemu ayatnya? Baik. Surat apa? Ar-Ra'd ayat berapa? 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahilman sekali, teman-teman sekali ya. Jadi ahilman baca sekali, teman-teman sekali. Oke. Alladzina, orang-orang. Ayo sama-sama. Alladzina, orang-orang. Amanu, yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenang. Nah, oke, ulangi ya. Wa tatma'innu, dan menjadi tenang. Qulubuhum, hati-hati mereka. Bizikrillah, dengan mengingat nama Allah. Ala, ingatlah. Bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. Tatma'innul qulub, maka hatimu menjadi tenang. Oke, kita ulangi ya. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan menjadi tenang hati-hati mereka. Bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. Ala, ingatlah. Bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. Tatma'innul qulub, hatimu menjadi tenang. Ahilman Arabnya teman-teman artinya ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, dan menjadi tenang hati-hati mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang beriman, gitu ya. Dan menjadi tenang hati-hati mereka. Oke, ulangi. Wa tatma'innu qulubuhum. Enggak usah ragu-ragu ya. Keluarkan aja suaranya. Itu kunaon sariawan atau naon? Keluarkan doa, kalem. Nanti habis kajian dapat makan insya Allah ya. Tenang. Bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, hatimu menjadi tenang. Ulangi nih, masih kena ayat ulang ya. Ya, ulangi ya, minimal nempel nih ayat ini satu nih ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Baik. Teman-teman sekalian, yang kita butuhkan saat hati merasa disakiti adalah ketenangan. Betul atau tidak? Jika gelisah, solusi semudah apapun kadang-kadang gak bisa dapat dalam kehidupan kita. Tapi kalau hati tenang, setidaknya kita akan dituntun untuk mendapatkan solusi dari persoalan kita. Dan ketenangan itu bisa kita dapatkan dengan zikrullah, menyebut, mengingat nama Allah. Zikir kepada Allah. Pribadi berzikir itu teman-teman sekalian adalah dia
yang menjadikan setiap langkah dalam hidupnya adalah proses aktivitas untuk semakin ingat dengan Allah. Duduknya ingat dengan Allah, berdirinya ingat dengan Allah, tidurnya maka dalam tidurnya pun dia melafazkan lafaz Allah. Ketika dia mendapatkan sesuatu dalam hidupnya, maka yang terucap di lisannya hanyalah kalimat Allah. Ketika mendapatkan nikmat, yang keluar kalimatnya adalah Alhamdulillah. Ketika mendapatkan musibah, sesuatu yang menyakiti, menyulitkan, maka yang keluar kalimatnya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, yang mempesona, maka keluar di lisannya Masya Allah, tabarakallah. Jika melihat sesuatu yang buruk, keluar di lisannya kalimat Subhanallah. Ketika berbuat dosa, keluar kalimatnya apa? Astaghfirullah. Lisannya zikir, matanya zikir, telinganya zikir, tangannya berzikir, kakinya berzikir, aktivitasnya berzikir, rumahnya tempat zikir, kamarnya tempat zikir, bahkan kafe, hotel, pasar, angkot, kereta api, motornya, semua tempat berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat dia dikecewakan, dia butuh ketenangan. Dan tidak ada yang bisa menghadirkan ketenangan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, saat gelisah tidak ada nama yang harus kita panggil kecuali Allah. Allah. Nabi Yunus alaihi salam. Teman-teman tahu Nabi Yunus? Tahu? Kenal? Di mana kenalan sama Nabi Yunus? Nabi Yunus satu ketika dalam proses dakwahnya ditolak oleh kaumnya. Kaumnya itu tidak mau ikut dengan dakwahnya Nabi Yunus. Apa yang terjadi ketika itu? Apakah Nabi Yunus menyalahkan kaumnya? Tidak. Apakah Nabi Yunus menyalahkan keadaannya, keadaan kaumnya maksudnya? Tidak. Tapi yang Nabi Yunus dapatkan ketika merasa sakit, merasa kecewa karena dakwah yang beliau lakukan itu mungkin ditolak oleh kaumnya, kemudian berdoa kepada Allah yang doanya diabadikan dalam Al-Quran surat, tahu nggak? Al-Anbiya ayat 37. Buka ayatnya. Jadi saat kecewa, ya kalau bahasa kita kan mungkin sakit gitu, sudah berusaha, sudah berikhtiar untuk mengajak kaumnya, tapi kaumnya kemudian menolak. Sampai dalam kisah yang lain kan Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan paus dan kemudian berada dalam perut ikan paus itu gitu. Apa yang Nabi Yunus lakukan ketika itu? Ternyata yang Nabi Yunus lakukan adalah zikrullah, zikir kepada Allah, yang zikirnya diabadikan dalam Al-Quran. Surat apa tadi? Al-Anbiya ayat 37. Surat ke-25 ayat 37. Sudah dibuka ayatnya? Baik. Mohon. Betul nggak? Surat apa? Ada yang tahu nggak? Mohon maaf, ternyata salah. Surat apa? Ada yang tahu suratnya? Hah? Al-Anbiya ayat 80. Oh, ayat
87 78. Ayat 78, surat Al-Anbiya ayat 78. Sebenarnya apal teman-teman doanya kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Cuman kan nggak tahu itu di ayat mana kan. Nah, sekarang kita buktikan. Ayat berapa, Ki? 78. Dan juga 87. 87 88. Itu kumaha sih pembisik teh nu mana nu benernya? 87. Enggak ada. Ayat 8 dan 7. Surat apa? Al-Anbiya. Apa iPad Ahilman yang iya ujung ayatnya? Betul. Yuk, ada ya di situ ya. Dan ingat kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Jadi kondisinya kan tadi yang Ahilman menceritakan bahwa Nabi Yunus sudah berdakwah, sudah menyampaikan kepada umatnya, tapi ternyata umatnya tidak menerima apa yang Nabi Yunus sampaikan. Kecewa tentu, sakit hati tentu, tapi di saat yang bersamaan apa yang keluar dari lisannya? Zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, ini zikirnya nih ya. Ayo sama-sama ya, langsung ke pertengahan ayatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz, ya. La ilaha, tiada Tuhan. Ya sama-sama. La ilaha, tiada Tuhan, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni, sesungguhnya aku, kuntu minadz dzalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Oke. Ahilman Arabnya teman-teman artinya la ilaha illa anta, selain engkau ya Allah. La ilaha, tiada Tuhan, illa anta, selain engkau ya Allah. Subhanaka, inni kuntu minadz dzalimin. Lihat kalimatnya. Apakah Nabi Yunus mengucapkan misalnya inna qaumi kuntu minadz dzalimin? Kan tidak. Inni qaumi, inna qaumi kuntu minadz dzalimin, kan juga tidak. Tapi Nabi Yunus mengatakan inni kuntu minadz dzalimin, aku yang salah, aku yang barangkali zalim, aku yang barangkali kurang selama ini ya Allah, dan aku hanya minta kepadamu ya Allah. Subhanaka, engkau yang maha suci. Sebelumnya la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Maksudnya apa? Tidak ada tempat bersandar berharap terbaik dalam setiap kesulitan kita kecuali Allah. Jadi kalau teman-teman saat merasa disakiti, sibuknya menyalahkan orang yang menyakiti kita, maka kita akan jauh dari jawaban rasa sakit itu. Kita makan kadang-kadang seringnya begitu gitu. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita mah bukan menyalahkan kita sendiri, tapi menyalahkan siapa? Orang lain. Menyalahkan orang yang menyakiti kita. Padahal di sini dalam ayat ini diajarkan oleh kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika kita merasakan sakit dari diri kita, maka balikin, barangkali ada kesalahan kita yang selama ini kita berharap kepada selain Allah, sehingga Allah memberikan skenario dalam kehidupan kita untuk kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, obat dari hati yang tersakiti adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Yang kedua, saat hati kita tersakiti, maka jadikanlah waktu atau skenario
hati yang merasa disakiti itu untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sesuatu yang menimpa kita dititipkan kejadiannya melalui orang yang menyakiti kita, agar kemudian kita mengevaluasi diri, bermuhasabah diri. Ya Allah ya Rob, dosa apa ya yang hamba lakukan sehingga engkau mengirimkan orang yang menyakiti diri hamba, yang lisannya, ucapannya, statusnya, medsosnya mungkin menyakiti kita. Jadi sibuknya lebih berkaca kepada diri sendiri. Ahilman, apakah setiap kejadian yang menyakitkan dalam diri kita itu karena ulah perilaku dosa kita? Ya. Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 30. Ya. Surat apa? Asy-Syura ayat 30. Sudah ketemu ayatnya atau belum? Baik. Sama-sama ya, Ahilman baca sekali, teman-teman ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asobakum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu. Sama-sama. Wa ma asobakum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu. Mim musibatin, dari musibah. Fabima kasabat aidikum, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kamu. Fabima kasabat aidikum, maka disebabkan oleh perbuatan kamu. Wa ya'fu, dan Allah memaafkan. An katsir, sebagian besar dari kesalahanmu. Oke, pelan-pelan ya, kepanjangan ya? Panjangan ya, oke, pelan-pelan. Wa ma asobakum, dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian. Mim musibatin, dari musibah. Fabima kasabat, maka disebabkan. Aidikum, perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu, dan Allah memaafkan. An katsir, sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Wa ma asobakum, terjemahin. Kan udah 3 kali, masa diulang-ulang. Wa ma asobakum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu sekalian. Mim musibatin, dari musibah. Fabima kasabat, maka disebabkan. Aidikum, oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Wa ya'fu, dan Allah memaafkan. An katsir, sebagian besar kesalahanmu. Lihat kalimatnya ya teman-teman. Kalau ada sesuatu yang menimpa dalam kehidupan kita, yang menyakitkan kita, yang menyakitkan kita, yang menyedihkan kita, yang menjadi musibah dalam diri kita, maka aidikum, itu disebabkan oleh perilaku kita. Kita kan kadang-kadang suka bilang begini, Allah nggak adil gitu ya. Kok Allah nimpain kayak gini ya sama aku gitu. Sering kita ucap kayak gitu ya. Mohon maaf, kalau yang baik-baik itu datangnya dari siapa? Allah.
Tapi kalau yang buruk-buruk memang izin Allah, tapi sebab siapa yang menjadikan itu semua? Perilaku diri sendiri. Maka kalau hati kita merasa tersakiti atau ada orang yang menyakiti kita sampai hati ini merasa disakiti oleh orang tersebut, maka jadikan kesempatan itu sebagai muhasabah, mengevaluasi diri. Dosa apa yang selama ini kita perbuat sampai kemudian Allah mendatangkan orang yang menyakiti diri kita. Jadi kacamata angle-nya itu tidak menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan siapa? Oh, kita. Dari mana Ustaz cara memulainya? Ya mungkin bisa dari mulai, oh mungkin selama ini saya salah sih berharap sama selain Allah. Oh mungkin selama ini saya salah sih menjalani hari-hari dengan dia yang memang bukan haknya bagi kita, yang belum halal untuk kita. Maka wajar kalau kemudian kita sakit hati dengan dirinya gitu. Muhasabah ini satu keadaan yang penting untuk kita hadirkan setiap saat, setiap waktu. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sekalian sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan semua akan bertemu dengan satu hari namanya Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu di mana di hari itu kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kelakuan yang kita lakukan, termasuk dosa-dosa kita. Musibah, ujian, cobaan itu adalah trigger gitu istilahnya. Cara Allah untuk memantik diri kita, menyentil diri kita. Barangkali selama ini kita banyak salah di hadapan Allah sehingga Allah datangkan musibah yang membuat kita harusnya berpikir ini saat terbaik untuk mengembalikan semua kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman pernah enggak atau punya enggak satu waktu di mana teman-teman itu lebih banyak berkaca terhadap diri sendiri gitu. Berapa banyak kesalahan saya, berapa banyak dosa-dosa saya. Sering enggak kayak gitu? Pernah enggak ada satu waktu yang teman-teman gunakan untuk itu? Kalau teman-teman di rumah, di tempat manapun tidak punya tempat untuk bermuhasabah, maka Ahilman teman hijrah menyediakan setiap Sabtu sore untuk merecall, memanggil, menyebut kembali dari setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan agar kita bisa bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang membedakan kajian kita dengan kajian kebanyakan di luar sana gitu. Kenapa Ahilman selalu ada doa, ada muhasabah? Karena Ahilman tahu gitu. Ahilman sadar, Ahilman paham. Amal kebaikan kita tidak lebih banyak daripada dosa yang kita lakukan. Mengapa kita dihormati, dimuliakan, dihargai? Satu alasannya. Karena Allah menutup aib-aib kita. Kalau seandainya aib kita dibuka, demi Allah, tidak ada yang pantas untuk dihormati bagi diri ini. Karena aibnya, dosanya lebih banyak daripada amal kebaikan. Maka orang yang pandai bermuhasabah, dia akan selalu melihat dirinya itu seseorang yang banyak dosanya. Sehingga setiap kesempatan waktu yang Allah berikan kepadanya, detiknya, detaknya, setiap masa berganti dalam hidupnya, dia gunakan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkali-kali Ahilman sampaikan, kalau saat ini teman-teman masih diberikan kesempatan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi hakikatnya dua saja tujuannya. Pertama, karena Allah tahu amal kita jumlahnya masih sedikit, sehingga Allah berikan waktu kepada kita agar di sisa waktu kita habiskan untuk memperbanyak amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, karena Allah tahu boleh jadi dosa kita bertumpuk banyak
Sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia kita habiskan untuk minta ampun sama Allah dari dosa yang pernah kita lakukan. Teman-teman yang barangkali hari ini belum ketemu jodohnya, belum sempat menikah, husnuzon, muhasabah, bisa jadi teman-teman sedang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih banyak berbakti, memuliakan, membersamai orang tua. Karena mungkin selama ini teman-teman jauh dari orang tua teman-teman sekalian. Sehingga teman-teman diberikan waktu oleh Allah. Neng, mungkin kamu belum saatnya menikah, karena kamu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memuliakan orang tuamu. Karena barangkali nanti kalau sudah menikah, waktumu terbatas. Waktumu mungkin tidak banyak seperti sekarang. Maka mohon maaf lahir batin teman-teman sekarang yang belum ketemu jodohnya, belum menikah, gunakan semaksimal mungkin untuk berbakti memuliakan orang tua. Habiskan untuk itu semua. Terus teman-teman nanya sama Ahilman, memang kalau udah nikah nggak bisa berbakti sama orang tua? Bisa. Jangan dibalik. Oh berarti kalau gitu mah, kayak 50 tahun nikah anak gitu mah, udah biar berbakti dulu. Bukan. Jadi kan kita tuh kadang-kadang minta sesuatu, tapi skenario yang terjadi itu nggak sesuai dengan kita kan. Nah di saat seperti itu teman-teman harus lihat angle lain gitu loh. Angle-nya apa nih? Hikmah apa nih yang sedang Allah siapkan? Teman-teman kuliah, pengennya S1 itu lulusnya maksimal berapa tahun? 4 tahun. Tapi ternyata mohon maaf, mungkin teman-teman lulusnya nggak 4 tahun, malah 7 tahun. Kenapa coba kira-kira? Ulin wae sih 7 tahun lulusnya merenan. Coba pikirkan apa nih hikmahnya, apa? Jangan menyesali keadaan. Kalau tahu teman-teman terlambat 7 tahun itu lama banget kuliahnya, teman-teman mikir, oh ya Allah ya Rabb, mungkin selama ini kuliahku lama agar saya lebih banyak bersama dengan dosen pembimbing saya. Ada orang yang bimbingan tuh bertahun-tahun, ada nggak kira-kira? Ada. Diuji kesabaran, dia telepon lagi dosennya, bimbingan lagi, ditolak lagi, telepon lagi, bimbingan lagi. Teman-teman santai aja menjalani itu semua karena tahu ada hikmah di balik itu semua. Maka ayo deh, yang kedua, agar hati ini tidak terlalu sakit ketika ada yang menyakiti kita, jadikan momentum sebagai apa? Muhasabah. Allah sedang akan mengampuni dosa-dosa kita melalui orang yang menyakiti kita. Kalau begitu kita akan bahagia gitu loh. Kita akan lapang menerima skenario itu. Ahilman, aku ditinggal sama dia. Kalau dipikirin galau habis kita mikirin dia. Dia menikah sama yang lain, bulan madu malam pertama. Orang mengahulang dia mah udah kemana-mana, kita masih mikirin dia. Capek bos, capek bro, capek sis, udah teh. Mulailah move gitu, mulailah pindah, jadikan muhasabah. Oh ya Allah, barangkali dia pernah menyakiti saya, karena Allah sedang mengampuni dosa-dosa saya yang selama ini saya buat bersama dengan dirinya. Selesai. Jadi bahagia kalau ada orang yang menyakiti kita, memfitnah kita, melukai kita, bawaannya tuh enak aja, enjoy aja, karena di saat yang bersamaan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Coba teman-teman Ahilman tanya, seneng gak kalau dosa kita diampuni oleh Allah? Senang. Makanya Allah kirimkan orang yang menyakiti kita agar di saat yang bersamaan kalau kita paham, kita minta ampun sama Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar hati apa? Tidak mudah disakiti. Tenang. Nah, berdoa untuk diri kita dan yang menyakiti kita. Ini levelnya agak lagi naik dikit lah ya. Berdoa untuk siapa? Untuk kita dan orang yang menyakiti kita. Ingat teman-teman, doa itu artinya memohon, meminta kepada Allah. Saat kita mendoakan sesuatu, hakikatnya
kita sedang memohon meminta sesuatu itu terjadi kepada diri kita. Kalau kita berdoa yang baik bagi orang lain, maka hakikatnya kita sedang memohon meminta kepada Allah agar kebaikan itu kembali kepada kita. Tentu kalau untuk kita doa yang baik-baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa agar kita bisa lapang ketika mendapatkan musibah dan kita mendapatkan pengganti yang lebih baik dari apa yang menimpa hati kita. Ini doanya yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah yang pernah Ahilman juga ceritakan sebelumnya. Doanya hafal teman-teman ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ahilman sekali, teman-teman sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Hafal doanya? Ulangi lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Gitu. Jadi kalau ada yang menyakiti kita langsung inna lillahi, lain senam maut, lain. Singgara maut lain. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ya Allah, ajurni, berikan pahala kepadaku, fi musibati, atas dalam musibah yang menimpaku, wa khlufli, dan gantikanlah untukku, khairon, sesuatu yang lebih baik, minha, dari apa yang pernah aku miliki sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang mungkin pernah menyakiti kita, menghempaskan perasaan kita, pergi meninggalkan kita, dia memilih orang lain daripada kita, langsung kita minta sama Allah, ya Allah, hamba yakin, hamba tahu sesungguhnya hamba ini hanya milik Allah dan hamba akan kembali kepada Allah. Hamba hanya mohon kepadamu ya Allah, berikan pahala atas sakit hati yang hamba rasakan, dan gantilah ya Allah seseorang yang pernah meninggalkanku dengan orang yang lebih baik. Ummu Salamah kehilangan suaminya. Ketika itu suami yang begitu dicintainya datang baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi, ya Ummu Salamah, jangan khawatir, jangan sedih. Jika engkau lapang menerimanya, maka Allah akan gantikan untukmu laki-laki yang lebih baik daripada suamimu yang pernah meninggalkanmu itu. Siapa yang menggantikannya? Rasulullah SAW, yang kemudian menjadi suami dari Ummu Salamah. Maka rumusnya adalah, saat ada orang yang pergi meninggalkanmu, maka lapangkan hatimu, karena di saat yang bersamaan Allah sedang merangkai, menghadirkan orang yang akan menggantikan dia yang pergi meninggalkanmu. Syaratnya apa? Lapang dulu hati kita, move on dulu hati kita, lepasin dulu nama dia di hati kita. Sebenarnya yang akan menggantikan dia tuh udah di dekat mata kita, cuman mata kita tuh masih mikirin dia. Stalking kita masih tentang dia. Di HP kita masih ada foto dia. Chatnya dia masih kita simpen laminating bagi ini majelis taklim. Masih kena ayah. Sebenarnya penggantinya ada di depan mata kita, dekat kita, sudah dengan kita. Hanya kita menutup itu semua dengan orang yang tidak mau kita lepaskan di hati kita. Mohon maaf, berapa banyak di antara teman-teman di sini yang
pernah disakiti oleh orang lain tapi masih bertahan dengan orang yang sama, padahal kita tahu orang itu menyakiti kita. Please teman-teman, tinggalkan dan bersiaplah mendapatkan ganti yang lebih baik dalam kehidupan kita. Masih ada 4 lagi poinnya, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Hati yang kau sakiti episode kedua, seperti sinetron yang ada di Indosiar gitu ya, kan masing-masing ada judulnya ya. Termasuk nih ada doa lagi bagus nih dari Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Kalau ini sebenarnya doanya teman-teman juga sudah hafal, yang sering kali dibacakan di Al-Ma'surat ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Apa doa itu kan? Coba sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal azzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Sama-sama. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal hammi, dari kegelisahan, wal hazani, dan kesedihan, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minal azzi, dari kelemahan, wal kasali, dan kemalasan, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minal jubni, dari ketakutan, wal bukhli, dan kebakilan, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min ghalabatid dain, dari terjerat hutang, wa qahrir rijal, dan ketertindasan. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini bisa teman-teman baca. Makanya kekuatan terbaik yang bisa kita bacakan di saat kita tersakiti adalah doa. Doa untuk kita dan doa untuk orang lain. Jadi kalau orang lain menyakiti kita, jangan doain yang buruk-buruk. Misalnya mohon maaf nih, dia nyebarin surat undangan nikah misalnya, set, sing tabrakan, nggak boleh. Ketika dapat undangan dari mantan, langsung doakan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kirim, selamat ya, akhirnya kamu menemukan seseorang yang lebih baik. Udah ada cateringnya atau belum? Emang kenapa? Kalau belum ada cateringnya nggak apa-apa, nanti aku bantu 1 piring. Sudah ada dekornya belum? Sudah ada dokumentasinya atau belum? Masya Allah ya, kalau bisa begitu luar biasa. Kalau belum bisa, minimal apa? Doakan. Kalau bisa datang ke nikahannya, itu lebih keren. Wih, dia nikah, teman-teman datang jadi panitia, ngemawadah, balangkeun piring. Doakan ya. Masih ada 4 poin lagi, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa mengobati hati yang sedang sakit di sore hari ini. Saya kembalikan kepada Auji, silakan.